Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan musannif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada wa ammal qira'atu fil hammam. Adapun membaca Al-Qur'an fil hammam di hammam. Hammam ini adalah tempat pemandian umum. Zaman dulu ini ada tempat pemandian umum. Nah, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di tempat pemandian? Faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Sungguh para ulama salaf itu telah berbeda pendapat di dalam kemakruhannya. Di dalam kemakruhan membaca Al-Qur'an di tempat pemandian. Faqala ashabuna, maka berkata siapa ashabuna? Para sahabat-sahabat kami pengikut mazhab Syafi'i mengatakan la tukrahu, tidak dimakruhkan. Wa naqalahul imam, dan telah menukil pendapat tidak dimakruhkannya tadi siapa? Al-imamu, seorang imam, al-mujma'u, yang telah disepakati ala jalalatihi, atas keagungannya. Beliau adalah Abu Bakar Ibnul Munzir bin Munzir. Fil Ishraf, di dalam kitab Ishraf, an Ibrahim An-Nukhai, dari Ibrahim An-Nukhai, wa Malikin, dan Imam Malik. Wa huwa, adapun tidak dimakruhkannya tadi itu adalah qaulu Atha, yaitu pendapatnya Imam Atha. Wa dhahaba, dan berpendapat ila karahatihi, kepada dimakruhkan membaca Al-Qur'an di hammam. Siapa yang memakruhkan? Jama'atun, sekelompok jamaah. Minhum, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa rawahu telah meriwayatkan hal itu anhu, dari Ali bin Abi Thalib. Siapa? Abi Dawud. Wa hakahu, dan telah menceritakan kemakruhan tadi siapa? Ibnul Munzir an jama'atin, daripada sekelompok jamaah, minat tabi'in, daripada tabi'in. Minhum, di antara mereka adalah Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, wa Sya'biyu, wal Hasanul Basriyu, wa Makhul, wa Qabisah bin Ibnu Dhu'aib, wa ruwainahu, dan kami juga telah meriwayatkan kemakruhan tadi aidan juga an Ibrahim An-Nukhai, daripada Ibrahim An-Nukhai. Wa hakahu, dan telah menceritakan kemakruhan tadi siapa? Ashabuna, sahabat-sahabat kami, an Abi Hanifah, daripada Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qala Sya'biyu, berkata Imam Sya'bi, tukrahu, dimakruhkan, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, fi thalathati mawadi'ah, pada 3 tempat. Yang pertama al-hamamat, yaitu di tempat pemandian. Wal hushush, dan di tempat pembuangan kotoran. Yang ketiga wa baitir roha wa hiya tadur, yaitu di rumah penggilingan gandum, wa hiya tadur, sedangkan rumah tadi itu muter-muter. Jadi zaman dulu itu untuk menggiling gandum itu menggunakan hewan unta atau keledai. Nah, dalam proses penggilingan itu terkadang keledai atau unta tadi buang air kecil atau berak di baitir roha tadi, rumah penggilingan gandum tadi. Nah, tempat yang ada najisnya nggak pantas di situ digunakan untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya
membaca Al-Quran di Baitir Roha, rumah penggilingan ini dimakruhkan. Wa an Abi Maisarah qala, beliau berkata, la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin thayyibin. Kata beliau, la yuzkarullahu, tidak disebut siapa Allah, illa kecuali fi makanin thayyibin, kecuali di tempat yang bagus. Wallahu a'lam. Wa amal qira'atu fit tariq, adapun membaca Al-Qur'an di jalan, fal mukhtaru, maka menurut pendapat yang dipilih, annaha, bahasanya membaca Al-Qur'an di jalan itu jaizatun, boleh, ghairu makruhatin, tidak dimakruhkan. Idza lam yaltahi sahibuha, apabila orang yang membaca Al-Qur'an tadi itu tidak lalai. Fa inil taha, maka jika lalai, anha, daripada bacaan Al-Qur'annya tadi, kurihat, maka dimakruhkan. Dimakruhkan membaca Al-Qur'an di pinggir jalan. Kama, sebagaimana karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak menyukai al-qira'ata, bacaan Al-Quran, linna'is, bagi orang yang ngantuk. Kenapa? Makhafatan minal ghalat, karena khawatir salah. Oleh karenanya, ketika seorang rasa ngantuk, maka hendaknya dia tinggalkan bacaannya, karena khawatir dia salah baca. Warwa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud itu meriwayatkan an Abi Darda'i, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, annahu, bahasanya beliau Abi Darda itu kana yaqra'u fit tariq, adalah beliau itu membaca Al-Qur'an di jalan. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu adzina fiha, dan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, annahu, bahasanya beliau Umar bin Abdul Aziz itu adzina, mengizinkan fiha, pembacaan Al-Qur'an di jalan. Qala Ibnu Abi Dawud, berkata siapa Ibnu Abi Dawud, wa haddatsani, dan telah menceritakan kepadaku siapa Abu Rabi. Qala, beliau berkata, akhbarona, telah mengabarkan kepada kami siapa Ibnu Wahbin. Qala, Ibnu Wahab berkata, sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Imam Malik, anir rajuli, tentang seorang, yusalli, yang dia solat, min akhiril lail, pada akhir malam. Fayakhruju, kemudian dia keluar, ilal masjid, menuju ke masjid. Waqad baqiya minas surah, dan masih tersisa minas surah, dari bacaan suratnya tadi, allati kana yaqra'u fiha syai'un, yang dia baca di dalam salat malamnya, masih tersisa syai'un, sedikit. Ada orang yang salat malam, di dalam salatnya dia membaca surah yang panjang. Belum selesai membaca surah, sudah keburu masuk waktu subuh. Kemudian dia sambil berjalan menuju ke masjid, dia membaca sisa surah tadi itu. Nah, bagaimana hukum membaca Al-Quran di jalan? Faqala, maka Imam Malik menjawab, ma'a'lamul qira'atah takunu fit tariq. Aku tidak tahu, aku tidak mengetahui bacaan yang mana bacaan tadi itu, bacaan Al-Quran tadi dilakukan di jalan. Wa kariha dzalika, dan Imam Malik tidak menyukai hal itu. Wa hadza, ini adalah isnadun, sanad, sahihun, yang sahih, an Malikin radhiyallahu anhu, dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik memakruhkan pembacaan Al-Quran di jalan.
Faslun fasal fi istiqbalil qiblah, di dalam menghadap kiblat, wa kaifiyatil julus li qiraatil Qur'an, dan bagaimana tata caranya duduk ketika membaca Al-Qur'an. Yustahabbu, disunnahkan, lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, fi ghairi shalah, di selain salat, di luar salat, hendaknya dia ayastaqbilal qiblata, hendaknya dia menghadap kiblat. Jadi disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an di luar salat, hendaknya dia menghadap kiblat. Faqad jaa, sungguh telah datang riwayat fil hadis, di dalam hadis, khairul majalis, kata Nabi, khairul majalis, sebaik-baik majelis itu adalah bila bihil qiblatu, yaitu yang dihadapkan kiblat tadi kepada majelis tadi. Artinya majelis tadi menghadap kiblat. Wa yajlisu, dan hendaknya dia duduk, mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, bisakinatin, dengan penuh ketenangan, wa waqarin, sama tenang, mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya, wa yakunu julusuhu wahdahu, dan adanya duduknya dia ketika sendirian, itu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi, yaitu dalam keadaan adab dan khudu' yang baik. Kajulusihi, seperti duduknya dia, baina yaday muallimihi, di depan gurunya. Fahadha, adapun cara ini, huwal akmal, ini adalah cara yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman, seandainya seorang membaca Al-Qur'an qa'iman, dalam keadaan berdiri, au muttaji'an, atau dalam keadaan tidur miring, au fi firashihi, atau membaca Quran di tempat tidurnya, au ala ghairi dzalik, atau atas selain itu semua, minal ahwal, daripada keadaan-keadaan, jaza, maka boleh. Walahu, dan dia mendapatkan ajrun, pahala. Walakin, akan tapi pahalanya tadi, dunal awal, tidak mencapai kepada yang pertama, yang penuh dengan adab tadi. Qala Allah azza wa jalla, Allah SWT berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Wa thabata, dan telah tetap, fis sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yattaqi'u fi hajri, beliau itu bersandar di pangkuanku, wa ana haidun, sedangkan aku ini sedang dalam keadaan haid. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an. Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, yaqra'ul Qur'ana, Nabi membaca Al-Qur'an, wa ra'suhu, sedangkan kepala Nabi itu fi hajrihi, berada di pangkuan aku, pangkuan Aisyah. Nah, hadis ini menunjukkan bahasanya bolehnya membaca Al-Qur'an sambil tiduran. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inni aqra'ul Qur'an, sesungguhnya aku membaca Al-Qur'an fi sholati, di dalam solatku,
wa aqra'u ala firasyi, dan aku terkadang juga membaca Quran di tempat tidurku. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, inni la aqra'u hizbi, sesungguhnya aku membaca hizbi, bacaan rutinitasku, wa ana muttaji'atun, sedangkan aku tidur miring, dalam keadaan tidur miring, ala sariri, di atas tempat tidurku. Faslun, fasal fistihbabil isti'adah. Fasal menjelaskan tentang disunnahkannya membaca isti'adah, yaitu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idha aradda syuru'a fil qira'ah, apabila seorang ingin memulai membaca Al-Quran, ista'adha, hendaknya dia membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hakadha qalal jumhuru minal ulama. Begitulah yang dikatakan oleh jumhur daripada para ulama. Sebelum memulai membaca Al-Quran, hendaknya dia awali dengan isti'adzah, membaca ta'awudz. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ya ta'awudz, hendaknya seorang membaca ta'awudz ba'dal qira'ah, setelah membaca Al-Quran. Jadi ada dua pendapat di dalam kapan membaca ta'awudz. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya ta'awudz tadi dibaca sebelum membaca Al-Quran. Jadi membaca ta'awudz, baca bismillah, kemudian baru membaca surah. Menurut sebagian salaf, membaca ta'awudz tadi itu setelah membaca Al-Quran. Jadi yang menjadi perdebatan liqauli ta'ala, karena firman Allah SWT, fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi yang menjadi perdebatan para ulama itu pada kalimat fa idza qara'ta. Jumhur ulama mengatakan wa taqdirul ayah indal jumhur, adapun takdir ayat menurut jumhur ulama adalah fa idza qara'ta ay fa idza aradtal qira'ata, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, belum baca Al-Qur'an akan tapi ingin membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Akan tetapi ba'du salaf mengatakan qara'a di situ itu adalah bentuknya fi'il madhi, sehingga memberikan faedah kata yang sudah lampau, sehingga kalau diartikan fa idza qara'ta, apabila engkau telah selesai membaca Al-Qur'an baru fasta'id billah. Nah, di situ. Jadi letak perdebatannya itu ketika pada kalimat fa idza qara'ta. Jumhur mentakwil qara'ta tadi ai idza aradtal qira'ah, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Ba'du salaf mengatakan qara'a itu fi'il madhi, berarti sudah selesai daripada pekerjaan. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau telah selesai membaca Al-Qur'an baru membaca ta'awudz, seperti itu. Thumma sifatut ta'awudz kama dzakarna. Kemudian bacaan ta'awudz itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wa kana jama'atun, dan adalah sekelompok jamaah minas salaf, daripada salaf, yaqul, mereka membaca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi bacaannya sebagian salaf ada yang membaca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim.
Wala ba'sa bihadza, dan tidak masalah dengan bacaan ini, enggak masalah. Walakinal ikhtiyara, akan tapi pendapat yang dipilih adalah huwal awwalu, yaitu yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma inna ta'awudha, kemudian sesungguhnya ta'awudz itu mustahabbun, disunahkan, laisa biwajibin, bukanlah sesuatu yang wajib. Wa huwa, adapun ta'awudz itu mustahabbun, disunahkan, likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an, sawaun, baik membacanya tadi kana fi shalah, di dalam salat, au ghairihi, atau di luar salat. Di dalam salat tetap membaca ta'awudz, di luar salat pun tetap membaca ta'awudz. Wa yustahabu, dan disunahkan, fi shalah, di dalam salat, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi membaca ta'awudz tadi disunahkan dibaca di dalam salat pada setiap rakaat. Setiap rakaat sebelum Fatihah membaca ta'awudz. Menurut pendapat yang sahih, minal wajhaini, daripada dua pendapat. Inda ashabina, menurut sahabat-sahabat kami. Wa alal wajhi tsani, dan menurut pendapat yang kedua, innama, hanya saja, yustahabbu, ta'awudz tadi disunnahkan, fir rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Fa in tarakahu, jika seorang meninggalkan bacaan ta'awudz fil ula, pada rakaat yang pertama, ata, hendaknya dia membaca bihi, ta'awudz tadi, fitsaniyah, pada rakaat yang kedua. Jika seorang yang sholat itu ketika rakaat pertama dia lupa atau meninggalkan bacaan ta'awudz, sebelum baca Fatihah lupa dia atau meninggalkan bacaan ta'awudznya, maka hendaknya dia membaca ta'awudz tadi pada rakaat yang kedua. Wa yustahabu, dan disunahkan, apa at-ta'awudzu, membaca ta'awudz, fit takbiratil ula, pada takbir yang pertama, min sholatil janazah, daripada sholat jenazah. Jadi setelah takbir yang pertama baru dia membaca ta'awudz daripada sholat jenazah. Alal as-sahil wajhaini, menurut pendapat yang paling sahih daripada dua pendapat. Faslun, wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.